Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya kedatangan sahabat-sahabat saya yang hebat, yang punya prestasi luar biasa, punya kiprah yang luar biasa, arsitek-arsitek, tapi punya kepedulian tentang budaya Indonesia dan memberikan inspirasi untuk kita. Tapi sebelum kita bertemu dengan sahabat-sahabat saya tadi, kita saksikan tayangan berikut ini. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke memiliki kekayaan seni dan budaya tersendiri, termasuk rumah adat. Masing-masing daerah memiliki ciri khas dan fungsi rumah adat yang berbeda-beda. Namun, banyak yang tidak sadar betapa pentingnya untuk menjaga nilai dalam sebuah rumah adat yang dibangun. Indonesia kali ini mengundang Yory Antar, sang pendekar arsitektur Nusantara yang memiliki fokus untuk merestorasi rumah-rumah adat di Indonesia. Ada juga Adi Wibowo, penggagas Lab Tanya. Ia menciptakan ruang bukan sekedar bangunan, namun tempat warga berinteraksi. Tak kelewatan ada Eko Prawoto, arsitek yang memanfaatkan bahan lokal untuk membuat sebuah bangunan seperti bambu. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Nah, telah hadir Mas Yory Antar. Apa kabar Mas Yory? Apa kabar Mas Yofi? Dan juga Mas Adi Wibowo. Baik Mas Yofi. Yang pertama saya ngobrol dulu sama Mas Yory. Mas Yory, saya baca dari berbagai sumber, Anda ini dulunya justru ingin belajar ke teknik mesin. Betul. Mungkin bisa diceritakan kenapa jadi arsitek juga, yang memang arsitek itu yang saya tahu juga, saya pahami bahwa ayahnya Mas Yory ini juga seorang arsitek yang sangat hebat. Ya dulu waktu kecil itu saya dikasih nama ayah saya tuh Yory Antar. Dia tuh seorang kosmonot Rusia yang mengorbit di galaksi, mengorbit bumi gitu ya. Jadi dunia saya tuh sebetulnya dunia dirgantara dari kecil. Jadi filmnya senang film-film Star Trek, Star Wars. Saya pikir wah ini saya lulus SMA masuk jurusan mesin nih. Iya. Ternyata pas di jurusan mesin ada pelajaran gambarnya, ternyata saya nggak ngerti gambar apa itu. Udah sebesar itu. Jadi penjiwaan saya itu ternyata baru saya sadari seharian saya itu adalah arsitektur gitu. Apalagi ayah saya juga arsitek dan sehari-hari saya selalu dibawa ke proyek-proyeknya. Dan daripada saya drop out, saya minta pindah. Oh gitu. Waktu pindah, loh kayaknya feel at home gitu. Iya. Karena di rumah, di mana dengan apa yang sudah sehari-hari sekolah saya di Panggung di Luhur pun juga yang bikin ayah saya juga. Iya. Nah itu Mas Yory, akhirnya saya tahu betul bahwa dunia arsitek adalah dunia yang juga memang membutuhkan tantangan. Tapi kok saya heran dalam karya-karya Mas Yory ini dekat sekali dengan unsur tradisi, unsur ritual, unsur sesuatu yang berbau dengan kearifan lokal. Kita tuh sebetulnya sangat kaya karena kita tuh bisa berada di dalam dua budaya. Budaya modern ya dan budaya tradisional. Ciri-ciri dua budaya ini beda. Yang budaya modern itu hasilnya pasti melalui tulisan. Nah kita semua dididik dengan budaya modern sebetulnya. Perguruan tinggi itu pasti budaya modern. Nah ada lagi masyarakat tradisional yang budayanya bukan menulis tapi oral, lisan. Nah kalau di dalam arsitektur budaya modern itu pasti proyeknya ada arsitek, ada kontraktor, ada mandor sampai tukang. Dan itu sebetulnya budaya top down. Nah sedangkan di masyarakat tradisional itu umumnya mereka bicara satu sama lain, budaya sosial. Dan jelas karena Indonesia itu kan negara dua musim. Negara dua musim, ada musim hujan, musim panas. Dan sebetulnya DNA masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang outdoor, yang gotong royong. Nah di situ saya menemukan
wah ini beda nih yang budaya modern sama tradisional. Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia, kita bisa menghasilkan suatu arsitektur yang justru menginspirasi dunia-dunia modern. Bila kita temukan budaya modern dan tradisi. Tapi sayangnya budaya tradisional ini tidak diajarkan di perguruan tinggi. Karena tidak ada catatannya, tidak ada bukunya. Oleh karena itu, saya banyak mengirim mahasiswa ke pedalaman dan saya banyak membangun bersama masyarakat rumah-rumah tradisional mereka. Dan kemudian budaya lisan itu kita tuliskan menjadi budaya tulisan. Dan ini Mas Yory kalau melihat dari tadi yang Mas Yory ceritakan, tentu kita perlu banyak waktu untuk membedah ini semua. Karena ada keunikan-keunikan dalam proses, pasti cara proses membangun hasil yang digambar dalam bentuk arsiteknya pun jadi beda ketika ngomong peradaban atau juga katakanlah arsitektur Nusantara. Betul. Bagi ada hal-hal yang menarik misalnya dari budaya animismenya dan sebagainya yang pengayaan di situ yang tidak dijumpai di arsitek modern. Betul. Saya mungkin beralih sedikit ke Mas Adi. Mas Adi juga seorang arsitek ya. Lalu dari sudut mana mengapa Anda bisa tiba-tiba juga ada sedikit bersentuhan dengan kebudayaan? Jadi di tahun saya dirikan firma arsitek di tahun 2009. Adi Wiswakama Desa Antara. Tapi kemudian setelah berjalan melakukan banyak praktik secara profesional dan juga kemudian juga mengukur sebenarnya praktek-praktek yang kami buat dalam beragam sayembara dan lain-lain, kok merasa ada satu persoalan yang kemudian nggak punya ruang untuk dieksplorasi dan dijawab dalam praktek arsitektur secara formil. Sepertinya arsitek dan arsitekturnya itu kok kayaknya nggak punya kesempatan untuk merespon persoalan keseharian yang dekat. Di tahun 2014 akhir, aku menginisiasi satu ruang lain yang namanya Lab Tanya, jadi laboratorium tanya. Di situ harapannya sebenarnya elaborasi membuat banyak pertanyaan itu punya kesempatan untuk digarap dan punya waktu dan ruang yang lebih mencukupi gitu ketimbang praktek arsitektur pada umumnya. Lab Tanya itu bermain-main, mengeksplorasi, dan saya lihat di kontribusi nyatanya juga kan menarik. Ada yang seperti misalnya tentang titik-titik kota tanpa sampah, itu gimana ceritanya tuh? Ya, jadi Kota Tanpa Sampah salah satu inisiatif yang kami buat di tahun 2015. Jadi proyek awal kami, jadi inisiatif awal kami juga. Waktu itu ada 5 inisiatif yang kemudian cukup direspon publik dengan baik adalah Kota Tanpa Sampah. Karena tadi melempar pertanyaan, jadi itu bukan jawaban. Jadi bukan kota tanpa sampah adalah. Jadi di awal bukan begitu. Tapi pertanyaan kota tanpa sampah mungkin nggak sih gitu. Jadi artinya melempar ke publik, mungkin nggak sih ada satu masa depan yang berbeda, satu masa depan tanpa sampah. Mungkin nggak sih ada satu kota yang berbeda dari realitas kota yang kita alami hari ini yang tanpa sampah. Nah begitu pertanyaan itu disodorkan ke publik, artinya kemudian memberi kesempatan publik mengimajinasikan pertama-tama. Jadi kalau kita sodorkan jawaban, kemudian itu jadi semacam menindas sebuah keadaan. Jawabannya adalah ini, gitu. Tapi dengan menawarkan pertanyaan, harapannya ruang imajinasinya jadi terbuka. Dengan demikian di Lab Tanya itu juga merangsang imajinasi dari masyarakat untuk juga partisipasi aktif untuk membuat budaya baru juga yang keren. Contohnya adalah tadi Kota Tanpa Sampah. Saya ingin melihat bahwa di Mas Yory Antara ini juga banyak cerita yang tampaknya antitesis dari dunia arsitektur yang dia juga geluti. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dan tiap tempat itu punya arsitektur, bahasa, dan budaya yang berbeda. Jadi Indonesia ini sebenarnya kalau dianggap gudang inspirasi, kekayaan inspirasinya kita tuh nomor 1 di dunia. Dipersembahkan oleh